Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo secara resmi membagikan surat keputusan kepada calon pegawai negeri sipil yang telah lolos seleksi pada kategori 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Polres Bovendigul melaksanakan tactical floor game dalam rangka Operasi Mantap Raja Kartens. Operasi tersebut guna mempersiapkan pengamanan jalannya Pilkada serentak. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Romana Agnesia Barmase dalam tayangan Infodigul edisi Kamis 22 Agustus 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo secara resmi membagikan surat keputusan kepada calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah lolos seleksi pada kategori 2 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Kategori 2. Bupati Hengki Yaluo menyerahkan SK secara simbolis kepada perwakilan CPNS K2 yang telah lulus dalam seleksi pada saat pelaksanaan apel bersama di lingkungan Pemda Bovendigul. Dalam apel bersama ini dihadiri oleh para kepala OPD, ASN, tenaga honorer, serta para CPNS K2 yang lolos seleksi. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo mengatakan, dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah demi kepentingan pencari kerja di Kabupaten Bovendigul, Pemkab Bovendigul akhirnya bisa mengumumkan bahwa dari 500 nama yang terdaftar, sebanyak 493 orang yang mengikuti tes dinyatakan lulus dan semuanya menerima SK. Oleh karena itu, segala upaya yang telah kami lakukan, baik itu Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, para pimpinan OPD, demi kepentingan pencakar di atas tanah ini, yang ditunggu-tunggu dari 500 orang itu, 449 sekian itu yang itu tes kemarin. Puji Tuhan, tidak ada yang tercecer. Semua untuk Bovendigul 100%. Hengki juga menegaskan, setelah menerima SK, para CPNS K2 tidak berhenti untuk bekerja, tetapi lebih semangat dan giat dalam menjalankan amanah sebagai ASN untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ia juga mengungkapkan SK ini dibagikan secara simbolis dan untuk para tenaga K2 lainnya menerima SK di OPD atau instansi masing-masing sesuai penempatannya. Bupati juga berharap para CPNS yang telah menerima SK diharapkan segera melaksanakan tugas mereka dan tetap menjaga semangat dan etika kerja yang tinggi dalam setiap aspek tugas mereka. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo mengungkapkan harapan tinggi kepada para calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang baru saja menerima surat keputusan untuk mengabdi membangun Bovendigul. Bupati Hengki Yaluo menekankan pentingnya dedikasi dan komitmen dari para pegawai yang baru diangkat dan penyerahan SK ini bukan hanya sebuah formalitas, tetapi sebuah momentum penting untuk memulai perjalanan baru sebagai aparatur sipil negara. Dengan diterimanya SK CPNS harus menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas-tugas yang amanah untuk membangun Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Bupati Hengki Yaluo mengingatkan bahwa dalam pemerintahan masih terdapat kekurangan. Dia berharap para CPNS K2 dapat memperbaiki dan menindaklanjuti apa yang belum dikerjakan agar program-program dapat terlaksana demi pengembangan masa depan Kabupaten Bovendigul, serta 5 suku besar di wilayah ini, serta masyarakat Nusantara dalam membangun daerah ini. Kurang dari kami, itu kelebihan Bapak Ibu. Kelebihan dari kami itu kekurangan Bapak Ibu. Apa yang belum kami buat hari ini, Bapak Ibu rencanakan, Bapak Ibu programkan, dan Bapak Ibu tidak lanjuti demi pengembangan masa depan Kabupaten Bovendigul, 5 suku besar yang ada di atas tanah ini, dan saudara-saudara Nusantara yang lahir besar di atas tempat ini. Kalian dan kami
kita bahu-membahu bangun tempatnya. Hengki juga menambahkan dengan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, masyarakat harus bersatu di tanah ini dalam satu hati, satu jiwa, satu perjuangan membangun Bovendigul. Bupati Hengki menyampaikan bahwa dengan semakin banyaknya pegawai baru, diharapkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Bovendigul akan meningkat dengan peran penting dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa setiap pegawai baru diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas dalam setiap aspek tugas mereka. Dedikasi mereka sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik di daerah ini. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo menghimbau pentingnya bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menjaga netralitas dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada 2024, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menegaskan kepada seluruh kepala OPD maupun ASN yang ada di Kabupaten Bovendigul untuk netral dalam pemilu kada nanti. Netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dalam arahannya, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengatakan menjelang pilkada Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, dirinya berharap kepada seluruh pimpinan OPD, ASN untuk menjaga netralitas sehingga siapapun yang terpilih menjadi Bupati nantinya adalah Bupati Bovendigul. Kami akan masuk pada pilkada Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk itu saya selaku pimpinan kepegawaian di atas tempat ini, saya berharap Bapak Ibu pimpinan OPD, para ASN, jaga netralitas saudara-saudara. Yang mana saudara-saudara sudah menandatangani di atas meterai 10.000 dan netralitas itu yang dijaga. Siapapun yang akan terpilih sebagai Bupati di atas tempat ini, itulah Bupati Bovendigul. Itulah Bupati kita yang akan membawa daerah ini ke masa yang akan lebih baik. Jika ada kekurangan saya dan saudara Leki sebagai Bupati Wakil Bupati hari ini, biarkan kami, yang kurang itu kami dua punya kekurangan. Yang baik dari kami dua, silakan ditindaklanjuti oleh Bupati baru. Jangan lagi ada dendam, saling menjatuhkan, saling tidak senang satu sama yang lain. Politik selesai, kita satu bangun di tempat ini. Karena kami tidak akan pernah jadi tua di tempat orang lain. Hanya Bovendigul. Itu tempat kita bersama.
Bupati juga mengingatkan bahwa ASN harus memastikan semua tindakan dan keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik menjelang pilkada. Dan ia menekankan bahwa setiap pegawai pemerintah harus fokus pada pelayanan publik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merusak citra lembaga pemerintah. Selain itu, Hengki Yaluo juga mengimbau kepada seluruh kepala dinas dan pejabat struktural untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh anggota ASN di bawah jabatannya mematuhi aturan serta semua harus bersikap profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat dan menjadi contoh baik dalam menjaga netralitas dan integritas. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa Pilkada 2024 di Kabupaten Bovendigul berjalan dengan lancar. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Polres Bovendigul melaksanakan tactical floor game dalam rangka operasi Mantap Raja Kartens. Operasi tersebut guna mempersiapkan pengamanan jalannya Pilkada serentak. Bertempat di lobi Polres Bovendigul, pelaksanaan tactical floor game atau TVG diikuti oleh perwakilan dari Kodim 1711 Bovendigul, DPRD, Bawaslu, KPUD, Satpol PP, serta Pemda Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bovendigul yang mana bertujuan untuk mengetahui alur dan cara bertindak dari pihak kepolisian maupun stakeholder terkait saat melakukan pengamanan terhadap jalannya tahapan pilkada nanti. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bovendigul berharap kepada seluruh stakeholder untuk saling bekerja sama dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif agar jalannya tahapan pilkada nanti dapat berjalan dengan efektif. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi berlebihan yang dapat merusak jalannya tahapan pilkada. Kapolres Bovendigul mengatakan, dengan dilaksanakannya tactical floor game tersebut, para stakeholder terkait dapat paham bagaimana dari pihak kepolisian membutuhkan bantuan maupun dukungan dan fasilitas, karena dalam menjaga keamanan dan ketertiban perlu adanya kerjasama yang merupakan tanggung jawab bersama. Lanjutnya, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak bereaksi dengan berlebihan terhadap suatu hal yang bisa terjadi saat pilkada nanti. Masyarakat harus tetap tenang dalam mengikuti tahapan pilkada. Dirinya juga menambahkan kepada pihak penyelenggara KPUD maupun Bawaslu untuk dapat memberikan sosialisasi kepada pasangan calon, partai maupun pendukung agar pilkada nanti dapat berjalan dengan baik. Jadi harapan kami dengan TFG ini kita semua sama-sama paham kenapa kita membutuhkan dukungan baik bantuan maupun fasilitas. Karena begini tadi disampaikan juga oleh Pak Kasdim, harapan kita semua ini bisa menjadi tanggung jawab bersama-sama. Disampaikan juga oleh Pak Asisten tadi, ini adalah tanggung jawab bersama-sama. Terlepas dari itu semua yang harus kami sampaikan ke masyarakat juga, bahwa kami himbau juga masyarakat agar tidak bereaksi berlebihan terhadap apapun itu yang terjadi. Kami harap masyarakat Boven juga bisa tetap tenang, khususnya dari para marga di sini. Kami juga berusaha untuk sosialisasi, mohon izin nanti bantuannya Pak dari Bawaslu dan KPU juga disosialisasikan terhadap pasangan, terhadap partai, terhadap pendukung. Karena yang dikhawatirkan di sini bukan pendukungnya, bukan paslonnya, tapi pendukungnya yang nanti yang mungkin akan. Dirinya kembali menegaskan, untuk saat ini yang dihadapi adalah pilkada dan bukan pilpres. Oleh karena itu, pihak keamanan maupun stakeholder terkait lainnya agar siap dalam menghadapi skenario yang terjadi nantinya pada pilkada mendatang. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Tactical Floor Game atau TVG yang dilaksanakan oleh Polres Bovendigul mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Pelaksanaan Tactical Floor Game yang dilaksanakan oleh Polres Bovendigul mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Asisten 3 Setda Bovendigul saat menghadiri kegiatan TVG di lobi Polres Bovendigul. Diketahui, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bovendigul. Dengan begitu, Tactical Floor Game yang telah dilaksanakan dapat memberikan pemahaman tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil saat menghadapi gangguan keamanan dan perlunya tindakan keamanan dengan harapan pelaksanaan Pilkada serentak mendatang dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Asisten 3 Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron mengatakan, pemerintah daerah berharap hal-hal negatif pada saat Pilkada nanti tidak terjadi. Semua masyarakat harus berjiwa besar, akan tetapi dengan latar belakang pendidikan maupun pemahaman bahasa dari masyarakat yang berbeda-beda, Pemda maupun pihak keamanan patut mengambil langkah antisipasi. Oleh karena itu, Tactical Floor Game tersebut sangat penting untuk meminimalisir hal tersebut. Lanjutnya, mewakili Bupati, dirinya berharap pada pelaksanaan Pilkada mendatang tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak orang, dan pelaksanaan Pilkada tersebut semestinya berjalan dengan aturan yang sudah berlaku. Dirinya berterima kasih kepada Kapolres Bovendigul yang sudah melaksanakan Tactical Floor Game tersebut. Dengan begitu, Pemda maupun pihak keamanan dapat memahami jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bisa diambil langkah antisipasi. Saya mewakili kepala daerah, kita mengharapkan hal-hal negatif pada saat Pilkada tidak terjadi. Kita semua harus berjiwa besar. Kita mengikuti hal-hal itu, kita harus berjiwa besar. Akan tetapi kita punya masyarakat ini dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, pemahaman bahasa yang berbeda-beda, sehingga patut kita ambil langkah antisipasi. Sehingga hal-hal itu, untuk meminimalisir terjadi hal-hal itu, kita lakukan kegiatan di pagi hari ini. Saya mewakili Bupati, saya berharap besok pelaksanaan Pilkada tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita bersama. Biarkan hal-hal ini berjalan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Saya harap dengan kegiatan di pagi hari ini kita bisa sama-sama memahami seandainya hal-hal yang kita pikirkan dapat terjadi, kita bisa ambil langkah antisipasi seperti apa. Makanya kita berada di sini. Saya berterima kasih kepada Polres Bovendigul, kepada Kapolres atas situasi yang luar biasa ini. Dirinya juga mengatakan, mewakili pemerintah daerah mendukung penuh dengan apa yang dilakukan TNI Polri, KPUD, Bawaslu, dan semua pihak yang berkaitan dalam mensukseskan tahapan Pilkada tahun 2024. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.